saya Mera Aulia Putri dan rekan saya Dini. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu alat yang sering digunakan dalam dunia industri, yaitu kompresor multistage. Kompresor itu sendiri adalah alat yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan dari udara itu sendiri dengan mengurangi volumenya. Nah, khusus untuk kompresor multistage ini termasuk dalam jenis kompresor pelak atau reciprocating kompresor, yang mana memiliki dua tahapan kompresi. Nah, artinya udara dikompresi dua kali melalui dua silinder dengan ukuran dan tekanan yang berbeda. Oke, jadi untuk prinsip kerja dari kompresor multistage ini juga terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu adalah fase hisap, yang kedua itu adalah fase kompresi, dan yang ketiga itu adalah fase buang. Nah, untuk fase hisap itu sendiri dimulai dengan udara pada lingkungan masuk pada silinder pertama. Nah, pada silinder pertama ini terjadi perbedaan tekanan yang ada di lingkungan dan juga yang ada pada silinder pertama, sehingga menyebabkan udara masuk ke dalam silinder 1. Saat udara masuk ke dalam silinder 1 itu sudah masuk kepada fase kompresi, yang mana piston yang ada pada silinder pertama itu bergerak turun, yang menyebabkan tekanan yang ada pada silinder 1 ini lebih rendah daripada tekanan yang ada di luar, sehingga udara yang ada pada silinder 1 dapat masuk dan dikompresi pada silinder 1. Lalu piston bergerak naik ke atas, menyebabkan volume yang ada pada silinder 1 itu lebih sedikit, sehingga tekanan menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Setelah udara ada di sudah dikompresi di silinder 1, maka akan masuk melalui katup, yang mana selanjutnya itu akan masuk intercooler. Nah, setelah itu pada intercooler, udara yang sudah dikompresi sebelumnya itu akan didinginkan atau suhunya itu diturunkan. Nah, suhu diturunkan itu berfungsi agar tidak terjadi masalah dikarenakan udara yang masuk itu temperaturnya lebih tinggi akibat kompresi. Lalu setelah dari intercooler itu akan masuk melalui katup, lalu melalui silinder kedua. Pada silinder kedua itu akan terjadi kompresi lagi, yang mana piston akan bergerak turun sehingga udara akan masuk melalui silinder 2. Setelah itu piston akan bergerak naik ke atas, sehingga tekanan pada udara itu sendiri akan berada pada titik tertingginya, di mana udara tersebut akan memiliki tekanan yang lebih tinggi. Lalu setelah udara memiliki tekanan yang tinggi, maka udara tersebut akan memasuki katup buang yang sudah memasuki fase ketiga, yaitu fase buang. Setelah dari katup buang, maka udara tersebut akan masuk melalui tangki penyimpanan. Nah, pada tangki penyimpanan ini sendiri terdapat katup buang pada bagian bawahnya yang berfungsi untuk mengeluarkan air yang ada pada tangki. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan udara yang masuk itu memiliki kelembapan atau humidity, sehingga pada saat disimpan di dalam tangki penyimpanan terdapat air pada tangki penyimpanan. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai prinsip kerja dari kompresor multistage. Kita kenali komponen utama dari kompresor multistage. Yang pertama yaitu ada piston dan silinder, yaitu tempat terjadinya proses kompresi berlangsung. Yang kedua yaitu ada pengatur hisap dan katup buang, yaitu untuk mengatur keluar masuknya udara. Yang ketiga yaitu ada crankshaft dan connecting rod, yaitu untuk mengubah putaran motor menjadi kelihatan naik turun piston. Yang keempat ada intercooler yang berfungsi untuk mendinginkan udara antara tahap pertama dan tahap kedua. Yang kelima yaitu flywheel untuk menjaga kestabilan gerakan mesin. Yang keenam ada filter udara untuk menyaring udara dari kotoran sebelum masuk ke dalam kompresor dan alat. Dan yang ketujuh ada motor listrik atau motor penggerak. Nah, itu berfungsi untuk memutar seluruh bagian kompresor. Oke, selanjutnya itu adalah aplikasi kompresor multistage ini pada bidang industri. Nah, kompresor multistage ini memiliki aplikasi di berbagai bidang industri seperti industri otomotif, industri makanan, industri petrokimia, dan juga pada pembangkit listrik. Nah, untuk industri otomotif itu sendiri biasanya digunakan untuk pengisian gas pada ban dan juga untuk pengecatan spray. Nah, sedangkan kalau untuk industri makanan itu sendiri itu digunakan untuk pengemasan produk dengan menggunakan kanan. Lalu yang ketiga itu ada industri petrokimia, yaitu digunakan dalam pemindahan gas dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, dan juga untuk pembangkit listrik, yaitu untuk pengendalian alat-alat pneumatik dan instrumen. Jadi agar kompresor tetap awet
kedua yaitu pastikan periksa sambungan kartu dan pipa, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Yang ketiga yaitu bersihkan sensor udara, ini dilakukan minimal 1 bulan sekali. Yang keempat yaitu ada pantau suhu intercooler, di mana jika suhu terlalu buruk maka performa dari kompresor ini akan turun. Yang terakhir yaitu dengarkan suara mesin. Jika suara mesinnya terdengar berisik, maka segera perhatikan bagian dalam. Baik, lalu untuk troubleshooting pada kompresor multistage ini sendiri, apabila tekanannya tidak naik pada kompresor ini, bisa jadi itu dikarenakan kartus tidak berfungsi pada kompresor multistage. Lalu apabila suaranya kasar, itu bisa jadi dikarenakan crankshaft dan juga bearingnya ke aus. Lalu apabila udara yang dikeluarkan itu panas, itu bisa terjadi apabila cooler tidak berfungsi secara baik. Baik, demikian tentang penjelasan mengenai kompresor multistage. Kami harap video kami kali ini bisa membantu teman-teman sekalian dapat memahami apa itu kompresor multistage, bagaimana cara kerjanya, aplikasi industri, serta bagaimana cara perawatannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semangat terus dan semoga UAS kita sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.